Perkenalkan diri, nama saya Maesora Edupati Akram, Maesora dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2020 sebagai moderator seminar siang hari ini. Nah, selanjutnya untuk uh, pembukaan, mari kita mendengarkan sambutan dari pembina Green Polymer Technology Student Chapter Universitas Indonesia. Kepada Bapak Muhammad Khalid, kami persilakan. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tidak menggunakan kamera ya. Terima kasih banyak atas kesediaan Anda semua, ya, terkhusus untuk Ibu Arlina. Dan pada hari ini kita akan mendiskusikan kaitan dengan sistem pengantar obat atau drug delivery system, ya, DDS, yang risetnya itu memang cukup lead dan banyak sekali ya yang nanti akan menarik ya, apalagi basisnya kepada kekayaan hayati Indonesia. Bu Arlina, beliau sedang S3 ya, double degree antara UI Departemen Teknik Metalurgi Material dengan dari Rijksuniversiteit van Groningen ya, dengan RUG Belanda, dan telah melakukan riset di sana 2 tahun lebih ya. Dan pada hari ini akan nyambung mendiskusikan ya kaitan dengan riset yang mungkin berarsiran ya, tidak mesti harus dari riset yang nanti akan beliau presentasikan, tapi juga berkaitan dengan ada juga mungkin ada beberapa insight-insight yang bisa dibangun. Saya rasa demikian saja ya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khalid atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Arlina. Kepada Ibu Arlina kami persiapkan untuk host. Ya, terima kasih, Mas. Panggilannya Akram atau Ido, Bu. Oh, siap ya. Oke, Mas Ido ya? Iya. Ya, oke. Oh. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada teman-teman dan rekan-rekan yang berkesempatan hadir hari ini, Bapak dan Ibu yang juga ikut meluangkan waktunya di siang hari ini. Yang akan saya sampaikan mungkin hanya berbagi pengalaman, karena tentu saja sebagai mahasiswa ilmu saya sangat dangkal, dan seperti yang kita tahu, semakin kita meriset sesuatu, semakin sepertinya nggak ada kejelasan tentang hal yang itu. Maksudnya banyak hal yang kita tidak tahu, begitu kita masuk ke dalamnya, banyak hal yang membuat kita amazed ketika melihatnya. Baik, maaf tadi saya sudah mulai masuk tiba-tiba karena saya pikir saya harus mulai karena waktunya sudah jam 1.30, 1:10 menit, jadi saya minta maaf. Saya nggak tahu kalau harus nunggu dulu saya. Oke, nama saya Arlina. Sebelum melanjutkan doktoral ini, saya mengajar di Universitas Islam Bandung. Saya S1 dan S2-nya di Kimia Murni, Universitas Andalas, kemudian melanjutkan di Institut Teknologi Bandung. Saya mengajar di Departemen di program studi farmasi di Universitas Islam Bandung. Maka yang saya lakukan adalah irisan dari semua yang pernah saya pelajari sebelumnya. Jadi saya mengambil polimer untuk materialnya dan menggunakannya untuk aplikasi farmasi. Oke, sebentar. Oke, ya. Mungkin ini sudah banyak yang tahu ya, ini adalah Laut Indonesia. Saya ambil yang
yang paling bagus menurut saya, yang belum pernah saya kunjungi juga kebetulan, Raja Ampat. Tidak ada alga plantation di sini, tapi ini cukup bagus untuk dilihat. Jadi kalau kita melihat bigger picture-nya, ya ini adalah Laut Indonesia yang kalau dari buku geografi dulu waktu masih sekolah di sekolah dasar kita tahu bahwa Indonesia itu 2/3-nya laut, gitu ya. Jadi ya semua juga sudah tahu itu belum tereksplor dan sampai sekarang juga masih belum banyak tereksplor. Kalau kita zoom in di dalamnya, di situ ada alga, ya, ada rumput laut, ada bermacam-macam mikroorganisme lainnya yang seperti halnya di darat, jadi di laut juga ada ekosistem yang kompleks sekali, yang saling mendukung satu sama lain, yang saling butuh satu sama lain. Ini saya ambil dari suatu website yang mana mereka mendukung petani-petani alga untuk melakukan pertanian mereka. Jadi kalau kita lihat, saya sendiri juga belum pernah melihat alga plantation. Katanya ada di bagian bawah Pulau Kalimantan itu, Bau-Bau. Salah satu yang pernah saya dengar itu ada di Bau-Bau. Saya pernah ke konservasi alga di Pulau Seribu, tapi di situ sudah tidak ada lagi petani yang aktif menanam alga. Saya juga kurang tahu kenapa. Karena ya alga sangat banyak potensinya. Memang mungkin sampai sekarang ya bahan baku ini masih sangat banyak diimpor, tapi itu ya dari situ sayang sekali. Jadi karena kita punya banyak laut untuk menanam alga ini, dan saya rasa sudah banyak sekali riset yang sudah mengarah ke sana. Yang mudah-mudahan ke depan kita juga bisa agribisnis kita, agroindustri kita juga bisa menang dalam hal tanaman laut ini. Ya, ada banyak sekali jenis alga, tidak hanya alga yang bisa dimakan, tapi alga yang lebih untuk keperluan industri. Di sini mungkin contohnya alga yang untuk sering dimakan ya, kalau rumput laut yang maaf ya, buka puasa buat yang berpuasa masih lawat, tapi yang suka takjil rumput laut ya, jadi mungkin rumput laut asalnya yang seperti ini. Karena ini sifatnya sharing, jadi kalau memang ada yang mau ditanyakan pada saat di tengah presentasi, saya persilahkan ya, karena presentasi seperti ini cukup boring, jadi saya mau yang diskusi aktif, jadi kita tetap bisa saling catch up ya. Jadi saya tahu di mana saya harus melengkapinya nanti. Jadi nanti silakan Mas Rido kalau ada yang mau bertanya via chat atau mau langsung aktif juga silakan rekan-rekan ya. Jadi mungkin seperti yang Mas Ido sampaikan, yang saya akan sharing hari ini adalah tentang rumput laut Indonesia. Kenapa saya kedepankan rumput laut Indonesia? Karena memang saya pertama kali ambil sampelnya di Pulau Seribu. Ya, jadi kalau rumput laut selain di Indonesia juga bisa digunakan untuk material penghantar obat, dan umumnya sayang sekali memang bahan baku utama alginat itu rumput laut yang demand industri farmasinya cukup besar, karena semua obat pakai alginat ya. Itu salah satu yang paling besar digunakan di kapsul atau ya jenis penghantar obat lainnya. Saya nggak mau terlalu masuk ke sana. Untuk sistem penghantaran obat baru, mungkin sudah tidak ada yang masih asing, ada yang juga sudah tidak asing lagi. Jadi seperti yang kita tahu, mungkin dari kecil atau ya sudah berumur balita sudah mengenal obat. Ada yang kita dapatkan dari oral, kita minum, itu yang paling sering sekali, yang paling umum. Ada yang via intravena, injeksi, kemudian ada yang dari rektum. Kalau ada yang pernah menggunakan
obat yang suppositoria namanya, itu itu via rektum, itu adalah jalur-jalur umum atau jalur-jalur bisa kita katakan tradisional untuk menggunakan obat. Nah, jalur-jalur seperti ini dinilai banyak kelemahan karena kalau kita tahu kita menelan satu buah pil, misalnya pil paracetamol saja yang paling dekat dengan kita sehari-hari ya, paracetamol itu hanya 500 mg paracetamol. Sisanya adalah bahan isian. Bahan isian ini dari pati. Dari 500 gram yang kita minum lewat ya dengan oral, itu tidak semuanya kemudian sampai ke pusat rasa sakit. Jadi hanya sebagian kecil saja, dan sebagian besarnya itu pergi ke sistem tubuh yang lain, dan karena itu munculnya efek samping. Kalau mungkin ada yang sering membaca kotak obatnya, ada efek samping. Ya, dari situ munculnya efek samping. Nah, sistem penghantaran obat maju ini mencoba menyampingkan efek samping yang kalau paracetamol mungkin efek sampingnya tidak besar atau tidak membahayakan, tapi kalau untuk obat-obat yang tergolong keras, misalnya ya yang paling umum sekali riset-riset tentang penghantaran obat maju ini tentu untuk penyakit yang cukup sulit dikalahkan ya, kanker. Yang namanya sel, ketika kita menggunakan obat untuk membunuh sel kanker, maka obat itu juga bisa membunuh sel yang bukan kanker. Ya. Jadi makanya di sini dilakukan riset lebih banyak bagaimana menghantarkan zat yang dapat membunuh sel ini hanya ada di kanker atau di sekitar sel. Kanker tidak kemana-mana. Jadi ini adalah yang disebut dengan sistem penghantaran obat baru, atau yang lebih sering disingkat DDS kalau mungkin banyak yang atau ingin tahu lebih jauh drug delivery system ini. Saya juga sangat awam dengan materi ini, seperti yang saya sampaikan, saya dari kimia. Saya mengenal beberapa drug delivery system, tapi ya sangat awam sekali. Kalau kita lihat kembali ke judulnya lagi, rumput laut. Ya, ini ada bapak-bapak petani yang lagi panen rumput laut. Kira-kira seperti ini pertanian rumput laut itu ya, di laut yang sangat dangkal. Jadi kalau yang pernah ke Pulau Seribu mungkin banyak menemukan laut dangkal seperti ini. Ketika saya memanen rumput laut untuk sampel juga caranya seperti ini, hanya dengan berjalan kaki, ya menggunakan safety untuk karena kalau menginjak karang cukup sakit ya. Safety-nya paling kalau kita ya sepatu dan goggles kalau mau melihat ke bawah. Kalau tiba-tiba airnya bagiannya agak dalam. Jadi pertanian alga juga demikian kira-kira gambarannya yang saya lihat dari banyak literatur website umumnya, yang saya lihat banyak fotonya seperti ini. Dari alga tidak menutup kemungkinan alga apa saja. Dia mengandung banyak sekali senyawa-senyawa aktif dari metabolit sekundernya. Kalau kita tahu metabolit primernya pasti karbohidrat dan ya, yang 5 itu ya. Dari metabolit sekunder ini banyak sekali penelitian-penelitian yang muncul karena memang ini dibutuhkan. Hal-hal senyawa-senyawa ini cukup unik dan cukup banyak kegunaannya. Pigmen itu juga cukup banyak di industri tekstil menggunakan pigmen dari alga. Ya, tidak semua alga berwarna hijau. Nah, alga juga ada yang berwarna merah dan coklat. Ya. Tidak semua alga mengandung senyawa-senyawa ini, tapi ada yang mengandung, ada yang tidak. Makanya beberapa screening alga dilakukan oleh penelitian-penelitian primary. Saya banyak membaca ini di
penelitian LIPI oceanografi. Jadi mereka mengumpulkan data apa saja yang dikandung alga ini, dan alga itu tidak hanya alga tentunya ya, ada banyak sekali jenis-jenis makhluk hidup laut lain yang diteliti untuk keperluan ini, untuk keperluan obat. Ya. Rekan saya juga banyak sekali meneliti sekarang tentang teripang saya lihat, dan beberapa moluska lainnya. Terutama untuk presentasi hari ini, yang kita highlight mungkin hanya 2, alginat dan lektin. Alginat ini adalah turunan dari polisakarida, jadi kita akan melihat strukturnya nanti mostly adalah struktur gula yang kompleks. Sediaan umumnya atau sediaan yang ada di pasarannya dalam bentuk sodium alginat atau alginic acid, karena dia tidak larut air, jadi untuk keperluan di farmakologi, membuat obat dibutuhkan dia larut air, maka di sediaan yang ada di supplier biasanya dalam bentuk sediaan yang sedikit mudah larut air, tidak mudah larut air juga, tapi sedikit mudah larut air. Kemudian ada lektin, ini senyawa yang cukup unik. Lektin ini pertama kali dikenal sebagai racun. Mungkin kita banyak mendengar cerita tentang buah-buahan beracun di hutan. Nah, lektin ini pertama sekali ditemukan dari buah yang beracun itu. Jadi lektin adalah sistem pertahanan tumbuhan. Jadi sama seperti bisa, lektin juga melindungi tumbuhan dari para predatornya. Lektin ini bisa mengakibatkan pembekuan darah, ini yang menyebabkan kemudian nanti clogging, itu yang menyebabkan dia berbahaya. Jadi lektin atau recitin awalnya dia ditemukan itu berasal dari kacangan yang sangat beracun. Jadi ya seperti halnya semua hal yang ada di alam, saya rasa punya 2 sisi, punya sisi baik dan sisi buruk. Ya, lektin juga punya sisi buruk awalnya, tapi kemudian bisa diteliti lebih lanjut, dan ada lektin yang kemudian bisa digunakan untuk terapeutik, baik itu dia sebagai penghantarnya atau dia sebagai obatnya sendiri. Kalau kita lihat lebih jauh ke struktur, maaf ini mungkin agak sedikit, ya ini nanti kita skip aja juga bisa ya. Jadi ada alginat ya dari 2 blok monomer ini, hyaluronic acid dan maluronic acid. Biasanya kalau di dalam penelitian-penelitian di literatur kita bacanya fragmen M dan G. Ada untuk kebutuhan penelitian khusus, mereka cuma membuat fragmen M atau fragmen G untuk reaksi-reaksi tertentu. Jadi ini bisa disintesis. Kita mau fragmen yang mana saja yang ada di blok yang kita miliki. Tapi kalau alginat secara natural, dia punya fragmen M dan G. Nah, banyaknya M dan G ini nanti berbeda-beda tergantung dari asal alginatnya. Ini bisa kita tentukan nanti dengan NMR. Berapa rasio M dan G di alginat, sehingga alginat ini lebih sesuai untuk reaksi bagian G-nya atau sesuai dengan reaksi bagian M-nya, atau peneliti butuh hanya bagian glureniknya dan tidak mau marunoriknya atau sebaliknya. Karena 2 hal ini punya sifat atau mendukung atau mensupport sifat fisik alginat yang berbeda. Yang mau saya highlight di sini adalah hydrogel. Ya mungkin nanogel, bentuk majunya. Kita sangat akrab dengan hydrogel sehari-hari ya. Mulai dari agar-agar, jelly, ya itu juga nanti untuk buka puasa siapa tahu dia mau makan jelly. Hydrogel itu adalah jelly,
Ya, gel. Kalau jelly mungkin ada yang dari gelatin. Asalnya bisa dari mana saja hidrogel ini. Yang penting dia punya struktur yang bisa menyimpan air di dalamnya. Dan air yang terjerap itu tidak mudah terlepas demikian gitu. Jadi dia strukturnya mengikat air itu secara van der Waals katakanlah demikian. Jadi tidak mudah lepas dalam proses penggunaannya. Dan beda-beda kekuatan yang disimpan oleh hidrogel ini tergantung struktur porusnya tentu dan tergantung material pendukungnya. Biasanya ada yang menambahkan sesuatu ke dalam hidrogel sehingga dia sangat kuat. Saya rasa aplikasi untuk industrinya belum banyak karena dia memang soft. Tapi kalau untuk hal yang delikat seperti kosmetik, ya kita pasti pernah melihat masker atau hal-hal yang seperti yang digunakan Mbak yang ini. Kemudian di agriculture sebagai media penyimpan air, dulu waktu zaman saya SMA ini happening sekali ini microbeads ini. Sekarang malah untuk mainan anak-anak saya lihat microbeads ini jadi kita nggak harus menyiram tanaman yang ada di indoor setiap saat. Jadi kita mengandalkan air yang ada di microbeads. Jadi juga tidak ada air sehingga tidak ada tumpahan gitu ya. Kemudian bioseparasi ini untuk ini biasanya di bioteknologi banyak aplikasinya. Kemudian oil recovery ditambahkan hidrogel itu sebagai pengental air karena seperti sifatnya tadi hidrogel mengikat air, jadi air yang ada di drum reservoir besar itu menjadi berat sehingga mudah dipisahkan dari air dari minyak. Tujuannya penambahan hidrogel di sistem oil recovery. Kemudian di scaffold ya ini untuk ligamen, ya ini juga bagian-bagian medis yang agak expert ini agak tinggi, jadi saya juga tahunya cuma bacanya begitu. Jadi ligamen yang sudah rusak biasanya disuntikan ini jadi untuk replacement ligamennya, atau tisu jaringan, replacement jaringan diharapkan dengan mereplace jaringan dengan hidrogel. Ini jaringan yang akan tumbuh itu terlindung. Begitu jaringan yang tumbuh itu sudah cukup kokoh, hidrogel ini diharapkan hancur dan keluar dari tubuh. Idealnya begitu. Jadi memang dibuat sedemikian rupa hidrogelnya agar mudah terclearance dari tubuh lagi. Artificial organ ini yang cukup tinggi. Ini nanti digabung dengan printer 5D sekarang ya, udah nggak 3D lagi, udah 5D. Ya, mereka membuat artificial organ dan bahan bakunya itu dari ya semacam alginat atau yang pati-pati yang demikian yang membuat bentuknya hidrogel. Jadi dia tetap moisturize, tetap jadi bertindak seperti jaringan kita, jadi bisa menyerap kuat terhadap air gitu ya, jadi elastis. Dan kemudian yang terakhir drug delivery, ini yang coba saya telusuri, banyak saya telusuri untuk alga yang saya pelajari. Saya tidak menggunakan alga khusus, tapi saya menggunakan bahan jadi alginat. Saya menggunakan sodium alginat. Sodium alginat itu juga ada beberapa jenis, jadi tergantung karena memang kekurangan sodium alginat itu berat molekulnya masih besar, jadi itu dianggap kekurangan karena ketika berat molekulnya besar dia susah bereaksi, dia susah untuk larut ke dalam air. Jadi sekarang sudah ada sodium alginat yang berat molekulnya sudah kecil. Tapi dalam tahapan penelitian saya lakukan, saya
sudah include membreakdown molecular weight dari alginatnya itu juga. Ini hanya gambaran saja. Jadi saya tidak menggunakan kelp. Ini kelp itu nama Indonesianya saya nggak tahu juga karena ini sudah banyak sekali jenisnya rumput laut itu. Jadi saya tidak menggunakan kelp tapi alga. Ya ini hanya gambar saja untuk image. Satu hal yang kita tahu dari tumbuhan secara umum, mereka adalah hal yang terbarukan. Nah, terbarukan. Jadi semua yang terbarukan sekarang adalah sesuatu yang kita cari. Tidak hanya dari pohon yang ada di daratan, tapi juga ada dari pohon yang ada di laut. Contohnya tumbuhan-tumbuhan laut ini. Salah satunya yang kita highlight hari ini adalah alga atau rumput laut. Dia punya punya biocompatibility dengan tubuh, tapi ini digarisbawahi yang punya biocompatibility ini belum tentu dia bisa dikeluarkan dari tubuh secara aman karena berat molekulnya tadi. Jadi yang dinilai benar-benar biocompatibility dengan tubuh adalah alginat yang berat molekulnya sudah di bawah dari 80 kilodalton. Jadi kalau alginat sodium alginat yang paling besar itu berat molekulnya 160-an. Jadi harus didegradasi dulu baru bisa dikatakan dia biocompatibility. Non-toxic, non-reactogenik, yaitu adalah hal yang tidak terbantahkan dari alginat, makanya dia sudah support untuk obat dari sebelum adanya teknologi penghantaran obat maju. Nah, ini yang saya katakan tadi kekurangannya, dia tidak sepenuhnya biocompatibility dengan tubuh, karena di dalam tubuh kita tidak punya enzim untuk mendegradasi alginat. Jadi apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh, maksudnya di sini bukan via oral route, jadi bukan dengan lewat sistem pencernaan, tapi kita tambahkan ke bagian tubuh, jadi seperti implan. Ketika implan itu ditanamkan di dalam tubuh, fungsinya hanya sementara sampai terjadi recovery. Setelah recovery, implan ini diharapkan pergi. Nah, implan dari alginat ini, kalau molecular weight-nya besar sekali, dia tidak bisa dibuang dari tubuh oleh enzim, jadi tidak bisa didegradasi sehingga dia masih besar dan dia jadi alien di dalam tubuh dan tidak bisa dikeluarkan demikian saja oleh tubuh. Jadi itu yang menjadi masalahnya awal itu sudah sangat penelitian awal-awal sekali ya, 30 tahun 50 tahun yang lalu mungkin. Kemudian yang saya coba gunakan di sini adalah alginat dialdehid. Jadi dengan menggunakan reaksi oksidasi, beberapa ring yang ada di dalam rantai alginat itu dibuka dengan peroksida, sehingga reaksi ini membuat dia lebih larut dalam air pertama, kemudian juga dia lebih reaktif kalau kita mau mereaksikan karena dia sekarang punya aldehid yang lebih reaktif daripada ring yang tertutup. Kemudian juga reaksi ini menyebabkan dia terdegradasi sebagian, jadi molecular weight-nya turun hampir dikatakan setengahnya. Nah, dari alginat dialdehid ini yang saya harapkan adalah dia akan bertindak sebagai penghantar obat. Jadi kalau ada ilustrasinya di sini, sebuah targeted cell itu gambarnya mungkin seperti ada crown-nya ya, ini ratunya, kemudian ini adalah pelayannya yang khusus dibuat untuk si ratu ini untuk mengantarkan obatnya. Jadi pelayan ini dipercaya tidak mengantarkan obat ke tempat lain yang bukan sel yang sakit. Nah, untuk membentuk sel ini dia ada beberapa
bagian dari tubuhnya yang menyebabkan bioavailability obat itu besar. Jadi ketersediaan obat di sekitar sel yang membutuhkan itu besar. Tujuannya jadi pertama obat itu tidak merusak sel yang lain atau tidak pergi ke sel yang lain. Kemudian ketika dia ada di bagian on-site terapi, dia bisa bekerja lebih efektif pastinya. Itu yang teorinya begitu. Dari ilustrasi ini kita bisa membaginya menjadi 3 bagian besar. Ada obat, ini adalah yang diantarkan oleh ini semacam mobilnya, bisa jadi bisa kata-kata ini adalah mobilnya, vehicle-nya. Ada carrier dan ada homing device di dalam sistem pengantaran obat itu. Jadi carrier inilah yang bisa kita modifikasi bagaimana kita mau dia mengikat obat yang mana, carrier ini akan bertugas mengantarkan obat kemana, dan seterusnya. Nah, dari carrier ini, yang akan saya gunakan di sini nanti adalah alginat dialdehid dalam bentuk nanogel. Nah, untuk obatnya saya gunakan ini cukup banyak juga digunakan untuk terapi kanker, pelajari cukup banyak. Saya gunakan kurkumin. Alasannya karena pertama kurkumin ini ketersediaannya cukup banyak dan mendapatkan zat aktifnya itu bisa dikatakan mudah. Jadi bukan obat yang sulit didapat. Jadi karena ada obat yang sifatnya terbatas juga peredarannya di supplier ya. Kemudian ada yang namanya homing device. Homing device ini adalah sel atau bagian dari kendaraan itu yang bertugas sebagai supirnya. Kalau kita boleh analogikan ini jadi mobil, homing device ini adalah supirnya yang tahu kemana membawa obat yang kita sudah taruh di bagian belakang truknya gitu ya. Nah di sini yang saya coba propose waktu itu adalah saya gunakan lektin. Lektin yang digunakan ini berasal dari alga. Ada banyak sekali alga yang menghasilkan lektin yang mampu menjadi homing device. Ini saya baca beberapa skripsi-skripsi juga sudah banyak yang melihat ini. Yang saya gunakan untuk penelitian saya awal-awal, yang untuk penelitian yang sekarang ini, itu adalah yang berasal dari gandum, ya, wheat agglutinin, wheat germ agglutinin. Jadi WGA ini sudah cukup banyak diteliti oleh para peneliti yang meneliti tentang drug delivery. Jadi WGA yang biasanya yang paling banyak itu WGA dengan PLGA, jadi bukan dengan alginat. Dan WGA ini sudah banyak dilihat mampu mengantarkan obat yang dibawa itu ke kanker-kanker tertentu. Jadi saya pernah baca diantarkan ke kanker payudara dan kanker testikel. Untuk materialnya atau untuk bagian yang materialnya, yang saya banyak eksplor tentu adalah di alginat gelnya. Jadi bagaimana alginat dialdehid ini kemudian saya jadikan hidrogel dengan menggunakan gelatin. Mula-mula alginatnya dioksidasi dengan sodium peroxide. Ini untuk membuat dia punya 2 aldehid. Kemudian
di cross linking dengan gelatin. Yang saya gunakan di sini gelatin tipe B, gelatin dari kulit sapi. Gelatin ini secara teorinya dia akan membentuk shift base formation, shift base. Jadi ini tidak stabil begitu. Jadi dia cross linkingnya bisa dibolak-balik harusnya. Jadi apa ya? Jadi kita bisa buat dia jadi gel, dan kalau komposisinya tidak tepat, gelnya itu bisa dengan mudah di-disrupt. Jadi berapa yang kita bentuk itu yang berapa yang komposisi yang kita gunakan itu yang menentukan seberapa kuat cross linkingnya terbentuk. Jadi semakin bukan semakin banyak gelatin kita gunakan kemudian cross linkingnya semakin besar, jadi tidak demikian. Jadi ada sebagian yang kemudian dia reversible cross linkingnya. Jadi di sini tahap optimasi juga diperlukan, tahap optimasi juga. Jadi berapa banyak cross linking yang kita butuhkan, karena banyak cross linking tidak berarti baik. Jadi tergantung aplikasinya nanti. Kalau terlalu dense gelnya juga susah nanti untuk digunakan di aplikasi yang kita maksud, terutama yang saya maksud di sini untuk membentuk nanogel. Mungkin sampai di situ ada yang ditanyakan dulu atau lanjut? Sepertinya lanjut dulu aja Bu, nanti di akhir baru bertanya. Oke. Kemudian dengan metode yang sama, dengan shift base formation, saya melakukan reduksi aminasi. Jadi reduksi dengan mengikatkan amin kepada alginat dialdehid. Jadi aldehid yang tadi sudah tersedia di ring sini ada 2, tapi karena sterik yang bisa bereaksi itu hanya 1. Jadi itu yang saya baca di literatur, dan itu juga yang saya temukan. Jadi hanya sebagian kecil dari aldehid ini yang bisa mengikat amin. Di sini saya gunakan lisin. Saya ambil contohnya asam amino karena untuk mendekati lektin nanti, karena ini hanya sebagai senyawa model di sini. Jadi kalau dengan reaksi ini katakanlah lisin bisa terikat pada alginat dialdehid, maka diharapkan lektin bisa terikat dengan cara ini. Jadi yang saya gunakan adalah sodium borohidrat dengan bantuan silikon dioksida. Reaksi yang terbentuk idealnya membentuk struktur seperti ini. Jadi akan ada pengikatan N pada karbon yang ada di ring yang tadinya adalah aldehid. Dan kalau ini berhasil, saya juga bisa meningkatkan lektin di bagian yang sama dengan lisin terikat. Tapi tentu nanti presentasinya akan berbeda karena secara struktur mereka berbeda jauh. Lisin cukup sederhana dan lektin teramat kompleks. Jadi yang saya gunakan di sini dalam reaksi itu adalah WGA. Tipe dari WGA ini adalah lektin yang mengikat dengan sitin. Jadi dia punya sitin, sitin inilah nanti yang akan dia gunakan untuk meraba-raba di mana ada lupa lagi namanya. Permukaan gula dari sel kanker itu berbeda dengan permukaan sel sehat. Jadi permukaan sel kanker itu nanti mengeluarkan suatu jenis gula yang bisa yang disukai oleh sitin binding ini. Jadi dia tidak akan mengikat kepada gula jenis sel gula yang dihasilkan oleh jenis sel yang sehat. Nah, kalau reaksi tadi berhasil, maka saya punya suatu sistem pengantaran obat dan kita bisa gunakan
sistem pengantaran obat ini dengan metode yang banyak sekali tersedia. Salah satu contohnya di sini saya pilih nanogel, karena cukup banyak penelitian sekarang ini yang menggunakan nanogel. Kenapa nanogel? Pertama, dia sangat kecil, sehingga dia akan lolos dari intaian makrofag. Jadi kalau di dalam tubuh itu ada sistem pertahanan makrofag yang akan memakan apa saja yang tidak seharusnya ada di sana. Jadi dia tahu kalau molekul-molekul besar itu dia bisa lihat. Jadi kalau molekulnya mikrosfer misalnya itu masih bisa terlihat oleh makrofag, dia akan memakan makrosel itu. Jadi ini yang kita hindari dengan membentuknya menjadi sangat kecil, salah satu caranya. Ada juga yang menggunakan metode mimicking, jadi menyerupai atau kamuflase, menyerupai sel yang lain, yang sel yang ada di dalam tubuh, jadi tidak ikut termakan oleh makrofag. Untuk pembentukan nanogel ini saya gunakan metode yang sudah established. Jadi dia di sini menggunakan inverse mini emulsion technique untuk alginat dialdehid. Ini cukup dikatakan cukup bagus metodenya, karena dengan metode inverse emulsion ini diharapkan tidak terjadi permisahan fasa. Jadi dengan menggunakan sangat sedikit alginat dialdehid yang tadi, di dalam sistem sikloheksan, kita di sini saya gunakan span 20 sebagai zat aktif permukaan itu. Ya, zat aktif permukaannya, jadi yang akan membantu terbentuknya misel seperti ini. Dengan alginat dialdehid yang sudah dicampur dengan gelatin, di sini saya juga gunakan beberapa rasio, jadi untuk melihat rasio mana yang menghasilkan nanogel yang paling bagus. Nanti kita lihat hasil dari nanogel yang dihasilkan. Jadi saya gunakan sonic untuk mencampurkan alginat dialdehid dan gelatin ini ke dalam pelarutnya sikloheksan. Jadi yang saya gunakan itu, nah ini yang saya tidak tahu apakah pengaruhnya cukup besar atau tidak, karena yang saya gunakan itu adalah sonic yang tanduknya itu ukurannya sudah tidak ada lagi. Jadi ini alat yang waktu itu saya kerjakan, di Belanda. Jadi alat ini sudah lama sekali tidak digunakan. Jadi sudah teknisinya juga sudah tidak tahu ini tanduk ini nomor berapa atau frekuensinya yang dihasilkan berapa atau amplitudenya berapa. Jadi sudah tidak ada datanya lagi. Jadi saya waktu itu saya pilih tanduk yang cukup kecil tapi tidak sangat kecil. Jadi semakin kecil tanduk itu frekuensinya besar. Saya takut kalau sangat kecil tanduknya itu nanti dia akan merusak media yang saya gunakan di situ adalah botol gelas ini. Kemudian dari hasil pencampuran itu kalau tidak menggunakan sonic ini nanti biasanya terbentuk dua fasa. Saya pernah gunakan sonic yang biasa yang direndam, yang pakai air kemudian dihidupkan sonicnya itu, tapi tidak bisa berhasil. Itu selalu terpisah fasanya antara fasa air yang hanya 500 ml ya, setengah mililiter, 200 mikroliter dan 500 mikroliter dibandingkan 10 ml sikloheksan itu tetap sangat jelas terjadi pemisahan fasanya. Jadi dia akan menggumpal di bagian bawah. Jadi dengan menggunakan sonic itu cukup membantu. Ini kemudian diteteskan ke dalam aseton, kemudian bisa asetonnya dihilangkan dengan evaporasi, atau juga bisa dengan vacuum drying.
menghilangkan sisa asetonnya, atau kemudian kalau asetonnya nanti dicuci dengan air, ini bisa masuk ke sistem vakum dryer, akan dihasilkan gel yang seperti ini. Jadi karena dia gel, sifat dari polisakarida itu dia masih sangat-sangat terlihat, sifatnya itu lengket. Jadi kita akan dapat gel yang tidak cukup bagus karakternya dia, jadi warnanya kuning. Ini kalau warna ini disebabkan karena memang masih ada sisa sikloheksan yang terdapat di dalam gelnya. Kemudian dia lengket satu sama lain. Nah, ini yang juga tidak diharapkan. Jadi dia sangat clumpy seperti ini. Kemudian yang bisa dilakukan dari gel yang tadi, misalnya kita gampangnya kita gerus untuk memisahkan strukturnya ya secara fisikal. Bisa ditambahkan kurkumin yang sudah terlebih dahulu dilarutkan dalam aseton. Jadi sebelum dikeringkan tadi, jadi pada saat masih dalam bentuk larutan inversi fasa, kita bisa tambahkan aseton yang mengandung kurkumin, maka diharapkan kurkuminnya nanti akan berikatan dengan sistem pembawanya. Strukturnya seperti ini. Reaksinya juga cukup lama karena kurkumin kita tahu dia punya struktur yang sangat besar, jadi untuk membuat dia terikat ke dalam poros gelnya itu tidak mudah ya. Ini dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti ini. Siapa ini? James dan Kumar dan Raj ini di India penelitiannya. Jika nanogel ini bisa mengikat alginat, maka dia akan terdispersi ke dalam gelnya, maka kita bisa lihat bahwa dia akan berubah warna seperti ini. Jadi kurkumin juga secara visible dapat dibedakan, membantu melihat apakah dia sudah ada dalam gel kita atau tidak. Jadi bisa dilihat bahwa dia sudah ada di dalam nanogel, dan nanogelnya itu nanogelnya bagus, berarti karena penampakannya seperti bening seperti ini. Jadi kalau dia masih turbidimetrinya masih sangat tinggi, berarti nanogelnya tidak bagus. Jadi kalau sudah bagus seperti ini, itu nanogel sudah bagus, dan ini sudah ada alginat di dalamnya. Ini sudah diredisperse, jadi sudah dikeringkan seperti tadi dengan vakum, kemudian dilarutkan lagi di air, bentuknya seperti ini. Ini yang dilakukan oleh tim peneliti itu. Karena hasilnya tadi tidak terlalu bagus yang saya dapatkan, jadi dia masih sangat berwarna kuning, kemudian dia menempel satu sama lain, maka saya coba dengan sistem yang lain. Jadi yang saya gunakan di sini metode pengeringannya adalah dengan supercritical carbon dioxide. Jadi dari jurnal yang saya baca ada 3 jenis pengeringan dengan supercritical yang pernah dilakukan untuk nanogel alginat ini. Pertama dengan metode freeze dry dengan supercritical. Jadi dia ditempatkan di chamber kemudian dikeringkan. Kemudian ada yang juga dengan cara di spray drying, tapi spray dryingnya ke chamber CO2. Kemudian ini di sini juga mereka membandingkan dengan pengeringan dengan freeze dry. Dari penelitian yang dilakukan Hemingway dan kawan-kawan ini, mereka menemukan bahwa untuk mendapatkan gel yang tidak menempel satu sama lainnya ketika sudah kering dan warnanya juga tidak terlalu kuning atau masih mengandung warna senyawa pelarutnya tadi, adalah metode yang dengan spraying seperti ini. Jadi ada nozzle di bagian atas chamber
supercritical CO2-nya, jadi kemudian nanti dia di spray dengan sangat-sangat lambat, jadi diatur laju alirnya. Tapi kebetulan di tempat saya bekerja yang sistem seperti ini belum jadi memang ini sistem yang dilakukan untuk jadi semua penelitian supercritical carbon dioksida itu kendalanya selama ini adalah dengan sistem chamber. Jadi kalau dengan sistem chamber itu pengeringan tidak maksimal, atau kalau reaksi juga reaksinya tidak maksimal, maka dibutuhkan sistem yang flowing seperti ini. Jadi ketika saya bekerja di situ, sistem flowing ini belum di setup. Ya. Jadi yang saya gunakan tetap sistem chamber. Hasilnya memang tidak sebagus yang diperlihatkan oleh jurnal yang sebelumnya meneliti bagaimana mengeringkan dengan spray di CO2 itu, tapi ini sudah lebih bagus daripada yang saya dapatkan dari metode freeze drying. Jadi dengan CO2 drying, jadi sejumlah berapa ya? Sekali mengeringkan itu saya biasanya gunakan 5 ml 3 ml untuk chamber itu, chamber CO2-nya itu ukurannya 50 ml, tapi saya gunakan biasanya Windows yang chambernya itu tidur, jadi tidak berdiri ke atas. Jadi tempat wadahnya itu adalah setengah. Jadi kalau ada vial seperti ini dibagi dua begitu, di bagian tengahnya, di diameternya. Jadi untuk mempercepat evaporasi tujuannya, saya kira. Jadi ini juga di banyak cara yang saya coba bagaimana cara menyerupai sistem flow, tapi dengan sistem yang ada. Jadi waktu itu yang saya gunakan adalah CO2-nya tetap dibiarkan mengalir. Jadi walaupun kita tidak bisa mengatur laju alirnya, jadi feed-nya dibiarkan menyala terus, dan bagian out-nya juga dibuka sangat-sangat kecil sekali. Jadi tetap ada bagian yang mengalir. Dengan cara demikian, saya bisa mengeringkan 3 ml itu dalam waktu setengah hari atau 12 jam. Ya nggak sampai 12 jam juga. Jadi selama 8 jam kerja saya biasanya itu sudah cukup kering gelnya. Nah, dari drying proses ini seharusnya bisa dilihat SEM-nya, ini yang belum berhasil saya lihat. Yang saya dapatkan adalah sel yang menggumpal seperti ini. Jadi memang dari sistem chamber harusnya menggumpal, enggak harusnya ya. Yang didapatkan dari penelitian ini, yang B harusnya sistem chamber itu masih menggumpal walaupun tidak semenggumpal sistem freeze dry. Mungkin secara fisik kita bisa lihat ini perbedaannya ada, gitu ya. Tapi secara saya belum bisa melihatnya sampai ke situ, karena waktu itu kalau di Belanda kita harus lakukan sendiri, jadi SEM juga harus lakukan sendiri. Nah, saya punya teman yang waktu itu bekerja banyak dengan SEM, saya cuma minta tolong ke dia juga baru, jadi kemampuan melakukan SEM-nya juga baru katanya. Jadi belum banyak gambar yang bagus waktu itu didapatkan. Nah, dengan spray drying itu harusnya seperti ini. Tapi ya ini sangat bagus sekali kalau bisa berhasil membuat yang gambar seperti C ini. Dari penelitian yang pernah dilakukan ini, mereka mengklaim bahwa dengan cara mengeringkan dengan karbon dioksida dan dengan cara di spray tidak ada lagi sisa dari sikloheksan ataupun span. Yang saya gunakan span 20, yang digunakan penelitian ini kalau nggak salah span 80, sudah tidak ada lagi sisanya sama sekali jika dibandingkan dengan metode freeze dry yang paling manual. Ya ini bisa kita lihat, atau umumnya sangat bisa teramati ketika kita melarutkan kembali nano powder ini. Jadi kalau nano powder ini dilarutkan kembali dalam air dan susah terlarut, kita bisa katakan bahwa dia masih banyak sekali mengandung sikloheksan, karena
Kita tahu dia tidak saling melarutkan antara sikloheksan dan air. Dan itu yang banyak saya temukan ketika saya melarutkan kembali nanopowder saya. Dan menyebabkan hasil identifikasi nanopowdernya jadi jelek. Jadi zeta potensial jelek, size partikelnya jelek. Jadi itu cukup susah untuk memisahkan sikloheksan itu kembali dari gelnya. Sangat susah sekali kalau dengan metode yang kemarin saya gunakan. Kemudian untuk lanjutan dari penelitian itu, kemudian kita akan menempatkan obat. Saya pilih kurkumin karena saya juga punya data atau punya literatur yang meneliti tentang bagaimana kelarutan kurkumin di dalam supercritical CO2. Jadi di sini faktor yang mereka gunakan adalah suhu dan tekanan. Waktu itu saya bekerja dengan tekanan paling besar itu hanya bisa sampai 300 bar. Jadi kalau semakin tinggi suhu yang kita gunakan, kita tahu berarti tekanannya akan semakin besar. Jadi biasanya saya tidak gunakan suhu tinggi karena mengingat alginatnya gampang rusak dengan suhu panas. Jadi saya tidak pernah gunakan suhu yang di atas dari 100 derajat Celcius. Jadi saya gunakan 45 dan 55 waktu itu saya coba. Dan tekanannya ada yang menggunakan 100, 200, dan 300. Ini cukup sulit juga karena sistem supercritical carbon dioxide-nya juga sering bocor. Jadi ketika kita butuh reaksinya 24 jam atau 72 jam, kadang-kadang itu tekanannya pas ditinggal pulang itu udah hilang besok paginya. Jadi ini masih ya ini sangat jauh lagi penelitiannya untuk bagian ini. Kita akan gunakan sistem adsorption process, ya sebenarnya sama, kita gunakan super carbon dioxide yang sama dengan chamber yang sama, hanya bedanya ini dia dibiarkan bereaksi. Jadi begitu kita alirkan karbon dioksidanya, maka dia akan jadi supercritical di dalam chambernya, kemudian dibiarkan bereaksi. Biasanya yang digunakan itu sehari 24 jam. Jadi saya kemarin gunakan coba 24 jam, 42 jam dan 48 dan 72 jam. Tapi yang ya kendalanya di situ. Jadi saya sering kehilangan pressure ketika ditinggalkan di malam hari sistemnya ini. Dari adsorption proses ini yang didapatkan atau begini yang saya gunakan caranya. Jadi saya menggunakan chamber yang 100 mili, ini glass insert-nya. Di dalam glass insert ini ditempatkan terpisah. Ini opsional, kita bisa gunakan kertas atau kita bisa gunakan vial kecil seperti ini. Yang penting antara kurkumin, ini kurkumin dan ini nanogelnya terpisah. Jadi memang hanya bagian kurkumin yang larut nanti akan berinteraksi dengan nanogel yang ada di botol tetangganya. Sistem itu berjalan, tapi memang belum optimal waktu yang saya kerjakan itu. Ya tadi kendalanya tadi saya sering kehilangan pressure selama ditinggal. Jadi alginat itu nanti akan berubah warna atau nanogelnya akan berubah warna yang dari tadinya warnanya kuning sangat pucat ya. Kemudian dia jadi kuning khas kuning dari kurkumin, tapi tidak ada pencampuran fisik sama sekali ya. Jadi yang masuk ke dalam botol ini murni benar-benar kurkumin yang larut dalam CO2 kemudian masuk ke botol sebelahnya. Nah, diharapkan di sini yang ada di botol ini adalah sebuah sel seperti ini yang ada obatnya kurkumin, ada kariernya alginat dialdehid dan ada homing device-nya. Ini yang masih saya gunakan adalah lisin. Nah, di sini kemudian pekerjaan beratnya lagi dimulai. Untuk mengkarakterisasinya, nanogel itu harus punya partikel size yang di bawah ukuran tertentu, jadi di bawah 500
500 baru dikatakan nanopartikel. Kemudian juga zeta potensialnya juga harus di atas minus 35 atau di atas di bawah minus 35 atau di atas plus 35. Seperti itu. Dia juga punya ini kalau dilakukan karakteristik dengan specific surface area, yaitu dia punya diameter dan average diameternya sekitar ini. Jadi ini penelitian yang sudah berhasil dilakukan para peneliti India yang tadi. Di lain hal atau penelitian lain juga menggunakan jenis obat ini, yang tadi saya gunakan kurkumin. Kenapa kurkumin? Karena dia juga tidak larut air, jadi tidak mudah disatukan dengan alginat yang diharapkan sedikit larut air. Nah, obat-obat ini juga contohnya tidak larut air, ini yang mereka gunakan untuk penelitian menggunakan supercritical CO2. Dibandingkan dengan cara konvensional, jadi kalau melarutkan obat ini dalam pelarut, yang tadi contohnya kalau kurkumin dilarutkan di aseton, ini dilarutkan di pelarutnya masing-masing, loadingnya itu pasti jauh lebih besar yang konvensional. Tapi di sini yang kita kemukakan adalah kita tidak menggunakan pelarut lagi, jadi hanya menggunakan supercritical CO2 yang penelitiannya diklaim dia lebih green, tapi memang sulitnya adalah loading capacity-nya masih sangat kecil. Nah, ini penelitian ini yang menggunakan sistem chamber. Jadi saya belum menemukan lagi penelitian yang pernah atau tidak penelitian lain menggunakan sistem flow untuk mereaksikan untuk mendapatkan reaksi absorpsi ini. Ya, kalau seperti biasa setelah kita mengikatkan, kita kemudian karakterisasi NMR yang paling umum, kemudian melihat sudah ada belum peak setiap senyawa yang kita gunakan. Kalau yang tadi kita kurkumin dan kita gunakan kurkumin dan alginat di aldehid, berarti harus ada dua-duanya. Kemudian ini yang in vitro. Jadi ketika obat ini atau calon obat ini digunakan untuk melihat dia bisa mengantarkan obat ke tempat yang tepat dan diam di situ setelah setelah sistem clearance berlangsung. Jadi ini contohnya kita ikatkan pada sel dan ketika sudah dicuci selnya, obatnya masih ada di sana. Jadi yang diperlihatkan oleh fluorescence-nya. Jadi kalau yang sampelnya ini menggunakan kurkumin dan ada yang sampelnya menggunakan PSA, bovine serum albumin. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kalau untuk mendapatkan karakteristik nanogel ya ini saya rasa dari yang pengalaman saya cukup sulit untuk mencapai dia bisa punya zeta potensial seperti ini. Kalau untuk size mungkin masih lebih gampang. Kemarin itu masih ada bagian-bagian yang mengupal besar. Jadi ketika saya tanya teknisinya, dianjurkan untuk menseparasi yang besar itu kemudian diukur. Tapi tetap saja zeta potensialnya ini masih ada yang sudah bagus, ada yang belum bagus. Terakhir yang kita lakukan adalah in vitro drug release. Jadi seberapa banyak alginat mampu mengeluarkan alginat mampu mengeluarkan kurkumin di dalam sel yang sudah dia datangi dalam waktu tertentu. Jadi beberapa jam setelah ditempatkan. Biasanya kita gunakan sel yang direndam dengan cairan yang menyerupai cairan isotonik tubuh, pH-nya berbeda-beda biasanya, kemudian dilihat berapa banyak kurkumin yang sudah terlepaskan.
Ini untuk melihat juga kurkuminnya lebih suka lepas atau tidak suka pH yang berapa, karena kalau semakin cepat kurkuminnya terlepas itu yang tidak kita inginkan. Kita tetap ingin dia sustain release, jadi dilepaskan perlahan-lahan. Demikian yang bisa saya sharing. Yang saya sharing itu tidak sepenuhnya yang saya lakukan semua, tapi juga dari literatur yang saya baca dan saya rujuk. Mungkin bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan yang ingin melakukan penelitian di bidang yang kurang lebih beririsan. Demikian. Mohon maaf kalau banyak salah dan banyak e-nya, banyak lupanya. Mangga silakan saya kembalikan kepada Mas Ido. Terima kasih Bu Arlina atas materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi hadirin yang ingin bertanya boleh mengetik di kolom komentar. Bu Arlina, kalau ini pertanyaannya mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Langsung dijawab aja atau terserah gimana biasanya tuh. Saya lebih prefer langsung dijawab karena nanti kalau di ini saya lupa lagi jawabnya, terus yang nanya juga kadang-kadang bisa lupa lagi tadi tujuannya maksudnya apa. Mangga, tapi silakan. Oke. Bebas. Oke. Yang mau bertanya bisa bertanya di chat, nanti saya tanyakan ke Bu Arlina. Oh, ada satu pertanyaan. Ini pertanyaan dari saudara Morris. Tadi Ibu sempat mention seperti critical drying untuk drying proses nanogel. Namun mengingat di Indonesia masih susah untuk menjalankan proses ini, adakah jalan lain untuk drying ini? Dan kalaupun ada alternatif, seberapa efektifkah dalam menggantikan SCD? Terima kasih. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya kalau untuk efektif, jauh lebih efektif yang konvensional. Tapi kita tuh di sini yang tujuan risetnya untuk menggantikan konvensional itu dengan tujuan mengurangi penggunaan senyawa-senyawa yang sifatnya nanti toksik ke tubuh. Jadi kita pilih yang lebih green. Dengan lebih green ini juga kita menghilangkan proses yang bagian akhirnya biasanya. Jadi bagaimana cara menghilangkan senyawa-senyawa yang tidak boleh ada di dalam obat. Ya. Kemudian untuk supercritical drying, mungkin kalau di universitas-universitas belum terlalu banyak karena memang tidak banyak yang meneliti sebelumnya, mungkin Bapak dan Ibu dosennya. Tapi saya dengar di LIPI sudah ada, LIPI kimia. Kemudian kebetulan saya juga bekerja di Belanda itu dulu yang membangun apa itu namanya? Membangun sistemnya itu adalah dosen dari Universitas Parahyangan. Jadi di Universitas Parahyangan juga sudah ada, dan insya Allah di UI juga dulu pernah ada, dibangun oleh Ibu Ani waktu masih sekolah, tapi karena tidak dipakai jadi saya kenapa lagi waktu itu ya, ada yang tidak cukup lagi bagian-bagiannya, tapi ini bisa dibentuk lagi. Tapi memang untuk CO2-nya mungkin yang tidak terlalu umum kita lihat, tapi saya rasa pasti ada di chemical. Ada pertanyaan dari saya, boleh Bu? Oh ya, silahkan. Tadi kan untuk pembuatan alginat yang dialdehid kan menggunakan sodium periodат ya? Ya. Selain itu untuk kayak konsentrasinya berapa ya Bu? Atau kalau misalnya tidak ada sodium periodат, ada alternatif lain selain sodium periodат? Sebenarnya itu kan reaksinya reaksi oksidasi. Sodium periodат memang sudah umum digunakan untuk alginat. Jadi untuk membuat reaksinya hanya diperlukan sedikit sekali, bukan sedikit ya, tergantung dari seberapa banyak kita membuka ringnya. Jadi kalau kita mau buka semua, kita gunakan molar ratio-nya yang lebih besar. Tapi umumnya
penelitian-penelitian yang pernah dilakukan justru hanya membuka sedikit, karena kalau membuka atau menggunakan oksidasinya terlalu besar, itu alginatnya hancur. Jadi hanya fragmen-fragmen kecil sehingga dia tidak bisa lagi punya sifat fisikal yang kita harapkan. Jadi tidak bisa lagi membentuk gel biasanya. Jadi hanya dioksidasi sedikit, ada bagian yang aktif tapi tetap bisa mempertahankan sifat gelnya. Kalau untuk diganti dengan senyawa lain, saya rasa saya perlu baca lagi penelitian yang menggunakan senyawa pengoksidasi lain untuk alginat. Tapi ini memang sudah established, sudah lama, cukup banyak penelitiannya tentang penggunaan sodium periodat ini. Terima kasih, Bu. Bagi para hadirin yang lain, kalau mau bicara langsung juga bisa langsung bertanya. Izin bertanya, Mas. Iya, silakan. Saya Guzali Teh Alin dan Mas. Saya ingin bertanya satu, tadi Teh Alin sempat menginfokan bahwa menggunakan N-alginat. Nah, apakah pernah mencoba penggunaan yang K-alginat gitu? Itu satu. Terus yang kedua, tadi di awal-awal tadi ada pembahasan tentang hidrogel dan nanogel gitu ya Teh ya. Nah, apakah Na-alginat yang Teh Alin gunakan itu berbentuk nano atau berbentuk mikro gitu Teh. Terus kemudian kira-kira apa pengaruhnya apabila dia lebih berbentuk nano atau mikro gitu Teh. Mengingat barusan Teh Alin bilang bahwa dibuka gugus fungsinya hanya sedikit gitu. Kalau kebanyakan nanti kurang bagus atau tadi dikatakan ingin mempertahankan gugus non polarnya gitu ya Teh ya, atau bagaimana? Mohon pencerahannya Teh. Terima kasih. Iya, kalau untuk bahan material alginat itu memang sangat banyak, Mas Gos. Kebetulan waktu saya riset itu juga ada dari tim riset lain yang meriset alginat ini dengan NMR. Jadi dia pernah nawarin saya, ada banyak nih alginat. Tapi saya cuma nyobain satu ini, sodium alginat. Karena ini adalah alginat yang paling umum ada gitu. Jadi kalau alginat yang lain itu ada juga, cuman belum terlalu bukan hal yang umum di pasaran gitu ya. Untuk reaksi ini peneliti lain itu saya baca ke sini itu lebih suka menggunakan alginic acid daripada garam alginat. Jadi yang bentuknya alginic acid. Mereka mengklaim itu jauh lebih reaktif daripada harus menggunakan garam alginat, baik itu sodium atau kalium alginat. Yang saya gunakan ini adalah sodium alginat dengan berat molekul 163 gram per mol. Ya, jadi saya rasa, atau mungkin saya yang belum banyak bacanya, tapi saya tidak menemukan yang ukurannya ada gitu, bukan ukuran nano atau mikro gitu. Yang saya ubah di sini ukurannya menjadi nano itu adalah bentuk gelnya. Jadi ketika sudah direaksikan dengan cross linkingnya dengan gelatin, baru kemudian dibentuk gel dan gelnya diatur ukurannya gitu, Mas. Dan untuk aplikasinya, karena kita aplikasinya untuk obat, jadi semakin mampu bentuk obat itu menghindari makrofag, itu semakin bagus. Jadi kalau antara kita bandingkan yang dua itu, nanopartikel dan mikropartikel, jelas yang mikropartikel itu lebih mampu bersembunyi dari makrofag. Jadi tidak dimakan makrofag di dalam tubuh. Gitu kira-kira, Mas Tos, yang saya tahu. Oke lah, terima kasih. Sama-sama. Ada satu pertanyaan dari Muhammad Cesar. Izin bertanya pertanyaan yang sedikit lebih umum. Pada umumnya dalam suatu riset ada siklus yang relatif lama sebelum adanya consumer application.
Dalam kata lain, ada jenjang yang waktu lama sebelum suatu hasil riset dapat diaplikasikan dalam kehidupan rakyat secara umum. Kira-kira adakah kendala dalam mengimplementasikan riset yang dilakukan terhadap masyarakat Indonesia, terlebih lagi dalam iklim Indonesia yang rada-rada? Terima kasih. Iklim rada-rada ini apa? Ini iklim beneran atau iklim politik? Kalau iklim saya rasa untuk iklim, kalau yang dimaksud adalah iklim beneran ya, saya rasa tidak menjadi faktor. Harusnya kita bisa menaklukkan iklim ini dengan mendesain reaksi yang kita lakukan sedemikian rupa sehingga tidak terpengaruh oleh suhu luar ya. Tapi kalau yang dimaksud iklim politik, nah ini saya angkat tangan saya. Saya nggak tahu ya. Kemudian betul sekali karena ini adalah suatu apa namanya ya, misteri ya. Begitu banyak riset yang sudah dilakukan tapi aplikasinya itu jarang yang muncul. Untuk aplikasi obat terutama yang saya lakukan ini ya, itu memang sampai ke clinical trial itu, untuk bisa sampai ke clinical trial itu kalau bukan dilakukan oleh dokter, risetnya itu nggak akan mungkin masuk ke clinical trial. Jadi yang kita lakukan di teknik material atau di kimia atau di farmasi itu, kalau mau dilakukan uji coba menjadi barang jadi yang diobat dan dicobakan ke pasien, itu memang harus dengan penelitian dari dokter. Nah, saya rasa sekarang ke sini ini sudah banyak sekali riset yang atau ya juga di universitas juga sudah digalakkan riset antar fakultas, riset antar program studi. Itu gunanya untuk tidak lain adalah untuk membuat jalan antara kenapa riset yang kita lakukan tujuannya untuk medis tidak sampai ke medis ya, kira-kira begitu ya. Jadi ketika kita sudah lakukan riset dengan dokter, nanti bisa sampai riset ini ke clinical trial. Ya, jadi itu riset yang paling unggul ya untuk obat. Saya demikian untuk aplikasi yang saya geluti. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bagi yang lain yang masih mau bertanya, masih ada waktu banyak untuk bertanya. Bisa ditulis di chat atau kalau bisa langsung bicara juga bisa. Halo. Ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih Bu Arlina untuk presentasi yang menarik. Dan apa namanya, dari literasi yang sudah dilakukan, ini kan kalau optimis kita insya Allah berhasil ya, karena nanti akan boleh dikatakan satu finding baru yang sangat aplikatif ya untuk pengobatan atau terapis, bahkan diagnosis untuk kanker ya. Mungkin apa asumsinya mudah-mudahan ya berhasil. Nah, pertanyaan pertama adalah sudahkah ada ya riset ataukah hasil riset yang dapat mampu diterapkan untuk diagnosis sama terapi kanker ini dengan metode yang kurang lebih mirip-mirip dengan menggunakan advanced DDS ini. Ya. Apakah sudah ada ya? Kalau Bu Alina kan mencoba dengan mengkombinasikan lektin dengan alginat. Apakah ada juga yang lain atau yang sedang dilakukan oleh orang lain? Kemudian yang kedua adalah bedanya apa sih kalau seandainya metode dengan yang seperti ini, maksudnya aplikasinya dibanding sama apa namanya aplikasi yang untuk misalkan kaitan dengan apa namanya kemoterapi yang biasa dilakukan gitu, ya itu saja. Makasih. Ya. Oh ini kalau untuk yang pertama, memang ini sudah masuk clinical trial, Pak. Penggunaan lektin sebagai sistem penghantar ini, tapi
yang digunakan itu kariernya berbeda. Jadi yang ada yang sudah sampai di clinical trial itu menggunakan PLGA trialnya. Jadi kalau yang saya gunakan adalah alginat, mereka menggunakannya PLGA. Dan lektinnya salah satu yang sudah sampai clinical trial itu yang WGA itu. Yang saya lakukan beda di sini adalah pertama saya gunakan alginat, kemudian alginatnya ini untuk mengikatkan alginat dengan lektinnya itu yang paling umum itu digunakan sebelumnya adalah reaksi karbodiimid chemistry. Jadi dengan EDCNAHS, tapi di sini saya gunakan caranya dengan reduktif aminasi, jadi menggunakan sodium borohidrat untuk mengikatkan protein yang kita mau. Jadi bedanya di situ. Ya, kalau yang ini, yang sistem yang saya gunakan ini, saya belum baca kalau mereka sudah sampai ke clinical trial atau belum. Karena memang apa yang digunakan oleh rekan-rekan peneliti farmasi, saya lihat memang adalah metode-metode yang sudah established saja. Jadi tidak dicoba-coba lagi. Jadi memang EDCNAS itu dikenal sudah pasti mengikatkan lektin ke kariernya. Yang mereka gunakan umumnya PLGA. Kemudian untuk kemoterapi, ya memang riset-riset seperti ini untuk kemoterapi. Jadi senyawa-senyawa yang ada di dalam kantong infus kemoterapi itu memang semuanya adalah senyawa-senyawa yang sudah dalam bentuk secara medisinalnya dia adalah sistem pengantaran obat maju seperti ini. Cuma obat yang dihantarkannya itu yang beda-beda, Pak. Itu yang saya tahu, Pak. Kalau untuk pertanyaan kedua itu agak Artinya mungkin apa kaitannya kalau ini berhasil, mudah-mudahan berhasil. Kalau yang konteksnya dengan kemoterapi umumnya itu kan ada orang kena kanker terus pakai kemoterapi ya. Nah itu kan yang terjadi adalah hampir semua badannya kena ya. Iya Pak, itu tadi Pak, karena memang seberapa maju pun cara penghantarannya memang pasti ada yang jadi tidak 100% obat atau racun yang digunakan itu sampai ke kankernya Pak. Jadi sampai ke tempat lain. Nah kalau kelebihan ini apa? Kan ada lektin tadi yang sebagai drivernya ya. Nah itu sejauh mana dia punya selektivitas untuk menyerang atau bukan menyerang ya, menghantarkan si aktif drugnya ini ke sel kankernya itu. Nah ini perlu saya banyak belajar lagi. Kalau yang kemarin saya lihat itu mereka sampai ke in vitro, sampai yang gambar tadi yang menggunakan fluoresen itu melihat bioavailabilitasnya. Saya memang tidak membaca jurnal-jurnal yang, atau saya nggak tahu kalau yang clinical trial itu dijurnalkan atau enggak. Jadi yang saya baca itu paling akhir itu mereka mencobakan ke seberapa banyak yang ada di sel, kemudian seberapa banyak sel ini kemudian sifatnya membunuh. Jadi karena mereka hanya menggunakan in vitro, karena in vitro itu jadi selnya hanya satu, jadi tidak bisa melihat seberapa banyak obat ini membunuh sel yang tidak diinginkan gitu Pak. Jadi saya rasa untuk itu butuh clinical trial, tapi saya nggak tahu itu pengetahuan umum saya aja. Ya. Mudah-mudahan aja ini punya selektivitas yang jauh lebih bagus ya. Karena kalau misalkan itu terjadi, logika sederhana, orang biasa kalau kemoterapi, rambutnya hilang, macam-macam. Nah kok ya kan sama seperti analoginya adalah ada nyamuk satu di ruangan, itu dibom ruangannya kan gitu ya. Kalau yang umumnya kemoterapi ya. Tapi kalau konteksnya ini nantinya mudah-mudahan itu membunuh nyamuk, ya nyamuk yang dibunuh bukan ruangannya dibom gitu kan ya. Nah, Ya, berarti kalau misalkan itu mungkin yang tadi dimaksud Cesar kali yang rada-rada, karena ya
saya nggak tahu juga ya, tapi politiknya saya rasa banyak sekali di Ya, artinya kalau misalkan Ya. ini bisa terimplementasi, ini kan sebuah temuan yang sangat menarik nih, boleh dikatakan cukup spektakuler gitu ya. Orang akan bisa menjanjikan gitu ya. Walaupun memang ini kan yang masalah yang kemoterapi kan basisnya udah established dan sudah banyak ya. Ada jejaringnya macam-macam. Ya sama sepertinya Dokter Terawan ya untuk melakukan apa tuh? Yang di bagian otak ya, yang fluxing ya, fluxing di pembuluh darah. Dan Dokter Gunawan yang dia melakukan fluxing juga sebenarnya. Dokter Gunawan itu dokter yang dia udah umurnya 70-an saat ini, dan dia dokter spesialis jantung ya di zamannya Pak Era Soeharto. Jadi Pak Harto itu dokter jantungnya beliau. Dan dia punya cerita itu tentang itu, ada fluxing. Ya, cuma memang ya begitulah ya. Tapi anyway, nggak usah dipikirin masalah politik. Kita kan sebagai rekayasawan, udah lakukan aja. Nanti yang itu mikirin bukan kita, yang lain lah gitu. Ya, oke, sukses ya, Bu Arlina ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan hitung mundur dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sesi hari ini akan diberhentikan. Nah, sebelum acara diberhentikan, ada sesi foto. Untuk para partisipan bisa dinyalakan kameranya. Sama Bu Arlina, tolong dimatikan share screen-nya. Oh ya. Oke. Baik. Oke, baik. Kalau udah semuanya, apa saya? 1. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Oke, sekian acara Bi-Weekly Seminar minggu ini. Ya, maaf. Oke, baiklah, selesai acara seminar pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih baik kepada Bu Arlina atas materinya yang menarik tadi. Dan terima kasih atas partisipan para hadirin dan teman-teman GPTPS CUI. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ido, sukses ya untuk kamu. Terima kasih. Terima kasih Bu Arlina, terima kasih semuanya.